Hola guys, aduh, kembali lagi channel Draft Visual. Tapi kali ini gua nggak akan bahas soal lampu karena di video sebelumnya udah. Jadi sini gua bakal bahas bagaimana caranya teman-teman bisa tetap konten walaupun cuma pakai HP. Oke, stay tune di Draft Visual. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Draft Visual. Semoga kalian sehat selalu. Oke, gue habis kemarin-kemarin sempat baca komenan bareng subscriber yang ada komen di video yang ini. Video review Sony A6400 itu alhamdulillah banyak penonton juga, banyak yang komentar juga. Gue senang banget, thank you buat semua yang udah komen. Sudah 500 subscriber bro. Mudah-mudahan bisa mencapai 1000 subscriber dan terus naik dan bisa menjadi mungkin event reviewer juga ya. Kita senang-senang aja karena gue emang senang juga ngeliat nge-review beberapa barang. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah komen di komentar video kemarin dan membahas mengenai teman-teman yang mungkin belum mempunyai kamera dan pengen konten dan pengen fotografi atau videografi melalui HP. Tentu aja bisa bro. Kenapa gue bilang bisa? Karena ya memang sekarang 2025 HP udah pada canggih, udah nggak ada lagi yang pakai HP Mito, udah nggak ada yang pakai Asia, jadi kita ratain ya semua udah pakai Android dan iOS. Oke, antara dua itu aja. Mungkin mostly orang berpikir kayak, wah ini kubu-kubunya benar-benar keras nih antara Android dan iOS. Jadi gimana kalau misalnya kita saling merangkul aja lah. Pokoknya untuk urusan konten tuh bukan, ya memang output penting dari sebuah gadget yang digunakan, tapi tetap ya kita isi kontennya juga kalau bisa menarik. Dari dua software itu, dari dua chipset itu, dari dua sistem yang berbeda itu, pokoknya intinya adalah konten. Bagaimana kita bisa bikin konten yang bagus dari HP yang kita miliki. Oke, gue punya dua HP, yang satu Android, yang satu iOS. Dan ya dua-duanya memang gue kadang pakai konten. Jadi seposibel apa gue bisa konten dari kedua HP gue. Karena gue kalau misalnya beli HP, kalau bisa HP gue tuh dua-duanya tuh minimal kalau nggak bisa dipakai konten, bisa dipakai kerja gitu. Lu pengen konten full dengan HP, lu harus dengerin ini. Jadi intinya dari sebuah konten ya, pertama kita harus bikin script writing ya, atau mungkin lebih jelasnya concepting dulu untuk arah konten kita itu mau diarahin kemana, terus niche kita mau kemana. Buat teman-teman yang bingung niche itu apa, niche itu adalah konsentrasi kita terhadap sesuatu konten yang ingin kita telusuri lebih dalam dan jadi expert di konten itu gitu. Baik lagi kalau misalnya kita adalah sebuah influencer juga kan punya niche-nya masing-masing. Seperti mungkin gue ambil contoh kayak Om Fitra fokusnya di otomotif, dan Bang Jerome mungkin fokusnya di matematika atau dan lain sebagainya. Pokoknya mereka itu punya konsentrasi di bidang masing-masing. Jadi kenapa kayak misalnya dari sekarang tentukan niche lu ya, karena emang untuk konten ya lu perlu arah lu kemana dulu nih. Kalau misalnya gue nih kayak Draft Visual, gue fokusnya di visual ya, gue bisa ngapain aja. Mungkin gue review ini termasuk visual kan. Yang menunjang visual juga seperti ini, mungkin lampu, review kamera, review lampu lagi, review mic dan lain-lain yang menunjang kebutuhan visual. Atau mungkin gue bisa bikin film atau short movie, ngulas film, bisa juga karena gue visual gitu. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang lebih general, tapi dia tetap konsentrasinya di satu hal itu gitu. Jadi lu bahas visual, lu bahas teknik visualnya, lu bahas gear-gear yang menentukan visual itu, lu bahas segitiga exposure, lu bahas teknik, ini banyak lah pokoknya. Bisa lu olah gitu. Nah, sekarang gue tanya dulu, lu arahnya mau kemana gitu. Oke, yang kedua mungkin setelah lu concepting ya lu mulai ngegarapnya mulai dari alat yang ada, gear yang ada, gadget yang ada. Nah, gue coba sekarang ngasih lu
Contoh kayak kemarin-kemarin gue review mungkin lampu, ya gue kasih harga affordable. Mungkin lu ada yang butuh juga untuk lampu itu, lu bisa langsung check out aja. Dan ya maksud gue itulah beberapa penunjang keperluan untuk syuting, tapi dengan harga yang terjangkau seperti itu. Jadi kalau misalnya lu emang misalnya device lu sederhana, device lu seadanya, bahkan lu nggak ada kamera, ya nggak apa-apa, it's fine bro. Mulai aja dulu, dan semua itu berawal dari kita memulai dulu, kemudian kita fokus, kemudian bisa berkonsentrasi, dan terus jadi expert di bidangnya, seperti itu. Ya kemudian ada konsistensi juga. Ketika lu udah berdamai dengan device yang lu punya, lu udah mulai berani ngonten, lu udah pede ngonten, sekarang tinggal lu konsistensi. Lu coba konsisten untuk bisa menaikkan konten lu, bisa menaikkan branding lu, dan lain-lain. Karena itu bisa jadi value dari konten lu dan lu. Karena kalau misalnya konsistensi itu bener-bener nggak semua orang bisa dapetin. Intinya seperti itu aja. Ada tadi di awal tuh ada konsepting, terus ada ya mulai mikirin buat konten, ya gear dan lain-lain. Yang ketiga ada konsisten. Jadi ketiga itu, ketika lu udah yakin dan lu udah mulai fokus sama diri lu sendiri atau sama apa yang sedang lu bangun, maka disitulah masa depan lu mulai dibentuk. Kalau kata gue, tapi nggak tahu kalau kata kalian gimana. Oke, again terima kasih buat semua yang udah komen di kolom komentar di bawah video kemarin. Bolehlah kalian komen-komen lagi di kolom komentar di sini. Mungkin ada hal yang pengen kita diskusiin bareng, boleh juga. Oke, thank you banget udah pada subscribe. Alhamdulillah udah mencapai 500 subscriber. Such a great honor buat gue. Sebuah hal yang benar-benar gue nggak nyangka. Ternyata kalian emang seneng sama konten-konten yang gue produksi, yang gue kasih lihat buat teman-teman semua. Ya, ternyata bisa bermanfaat buat teman-teman juga. Oke, terima kasih. Gue bye. Gue izin pamit. Kalau misalnya ada salah kata, mungkin ya sorry banget. Kalau misalnya kalian ada yang mau ditulis, tulis kolom komentar. Jangan lupa like, share, subscribe. Thank you for watching. See you in another next video. Bye.